Episode kedua kita akan membahas tentang rekomendasi PC untuk e-sport player. Nah, di sini kita kedatangan beberapa tamu, ada Bro Ronald dari MSI. Halo teman-teman semua. Ya. Gua Ronald dari MSI as marketing specialist. Asik, keren juga. Nah. Ini kedua gue ada Ko Richard ya. Ya, Ini salah hai. satu e-sport player paling legend lah di Indonesia, kan pasti banyak yang tahu. Nah, ketiga kita ada dari perwakilan AMD. Kau boleh perkenalkan diri? Ya, halo. Saya Anas dari AMD Indonesia. Thank you. As apa? Channel Manager. Channel Manager. Channel Manager. Jadi tamu kita hari ini keren banget. Kalau kemarin kita di episode pertama ada membahas tentang rekomendasi PC untuk live streamer dengan Klausi. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih tentang e-sport sama Ko Richard. Oke. Langsung aja kita ngobrol, pasti udah pada kepo banget nih. Gimana kok kabarnya kok? Baik, luar biasa. Di masa-masa kayak gini Ya. aman semuanya ya? Aman gak aman? Aman gak aman? Tempat latihan kita kan di mall ya. Jadi mau nggak Oh. mau kita ya harus pandai-pandai menghindar, pandai-pandai cari jalan yang terbaik buat aman. Oh iya. baik. Sebuah pengakuan dari Ko Richard NXL. Iya. Nah, kok ini kan Ko Richard salah satu yang paling udah malah melintang banget lah di dunia e-sport Indonesia. Salah satu yang paling pertama lah bisa gue bilang yang menjuarai turnamen internasional lah ya untuk Indonesia, membawa harum nama Indonesia. Ya. Itu tahun berapa kok ya? Itu untuk jadi juara Indonesia sih perjuangan di 2008 baru berbuah. Untuk di luar negerinya pun pertama kali nyebarin bendera Indonesia tuh 2013. 2012 itu di mana Ya. tuh? Itu di Beijing di China. Oke. Di Beijing di China. Oke. Nah itu setelah perjuangan bertahun-tahun Bertahun-tahun lamanya. ya, nggak gampang. Tanpa dukungan siapapun. Tanpa dukungan siapapun. Iya, ya cepat-cepat orang tua nentang. Hmm. Iya, nggak ada juga yang mau support sponsor atau apapun, nggak ada. Iya, Susah ya, gitulah. dulu Susah. susah banget sponsornya. Susah ya. Benar-benar harus ya sendiri. Belum ada YouTube. Jadi kalau mau belajar tuh harus keluar negeri, melihat langsung ke belakang playernya kayak gitu. Nggak ada YouTube, nggak kayak sekarang kita bisa langsung nonton siapapun itu kita bisa tonton. Nah. Kalau zaman dulu susah sekali. Gokil. Iya. Nah, itu kan di balik semua kesulitan di zaman dulu itu, apa sih yang bikin Ko Richard tuh tertarik banget untuk benar-benar berkarya terus di dunia e-sport dan bahkan konsisten sampai sekarang terus di dunia e-sport? Apa sih yang bikin tertarik gitu? Bikin tertarik tuh yang pertama emang suka banget sama game komputer. Dari kecil emang udah suka main game. Pas SD juga pernah jadi juara komputer di sekolah. Nggak tahu kenapa kok bisa jadi juara. Terus tahu-tahu pas SMP ya tahun 2000, nah itu udah mulai dikenalin lah sama game komputer. Nyobain ngetes, wah kesukaan. Terus ada lombanya, wah jiwa kompetitif. Aku kan emang suka kompetitif banget. Terus aku rasa wah di komputer ini ternyata bisa mengakomodir jiwa kompetitifku plus nasionalisme aku juga. Nasional. Jadi aku pengen banggain Indonesia. Semua orang kan pasti ngecap main game. Dulu belum ada istilah e-sport, masih main game atau gaming atau apapun. Itu pokoknya sangat-sangat negatif dan tidak ada masa depan sama sekali. Setuju. Nah, jadi aku cuma pengen ya buktiin ke orang-orang di komunitas aku atau di sekitar aku dulu deh, minimal keluarga atau siapapun itu, bahwa main game juga bisa menghasilkan, punya future-nya, bisa jadi bisnis juga dan lain sebagainya. Itu aja dulu. Mulai dari jadi juara nasional dulu deh. Kalau nggak jadi juara nasional tuh kayaknya nggak bisa buktiin ke siapapun. Lu cuma omdo doang gitu. Berarti udah itu masa-masa perjuangan yang diceritain tuh tahun-tahun berapa tuh kira-kira? Itu dari tahun Masih ada Maret kayaknya. Iya. Wah gila, itu dari tahun 2000 main, terus 2008 tuh baru bisa juara. Kalau misalnya kalau zaman sekarang ada istilah bucin, sama tuh gue juga putusin cewek gue banyak banget karena cewek gue nggak ada yang dukung gue main e-sport. Jadi dengan saat terpaksa putusin, jadian lagi putusin karena dia ngelarang gue main game. Contohnya kayak gitu. Jadi terpaksa dengan saat terpaksa. Sangat berdedikasi sekali ini. Iya, totalitas pokoknya. Totalitas. Sampai akhirnya kesampaian jadi juara Indonesia, wakil Indonesia. Berapa kali juara internasional ya? Itu wah, gua belum hitung sih. Belum gitu baik banget. Banyak sih, lumayan. Nge-represent Indonesia banyak. Kalau nggak Juara salah banyak. NXL pernah win streak gak pernah kalah ya? Iya, Berapa betul. lama tuh? Itu mungkin 3 tahun kalender. 3 tahun kalender. 3 nggak tahun pernah kalender, waktu tiap kali kita keluar negeri itu kita selalu juara 1 di podium, selalu ngibarin bendera Indonesia. Nah, itu ya kebanggaan tersendiri. Aneh sih, aneh tapi nyata bisa nggak kalah-kalah. Kayak gitu. LAN ya berarti ya? Itu LAN ya. LAN ya? 3 tahun guys, nggak pernah kalah 3 tahun. international stage. Keren abis. Oke. Gamenya main apa ya? Nah, Berarti itu dia berarti- betul, juga tuh. Heeh. CSGO, game komputer CS:GO. PC. Counter Strike Global Offensive. Jadi franchise CS16 udah selesai, mereka update jadi CSGO. Jadi berarti emang dari awal nih kok udah fokus itu memang CS ya? Ya,
disiplin gamenya kebetulan CS. Ya sesekali lah main game-game yang lain kayak Dota 1, Dota 2 atau game-game PC lainnya lah. Zaman dulu kan kita banyak sekali ya. Ya kayak gitu. FPS berarti ya. FPS aku. Fokusnya ke sana. Fokusnya ke sana betul. Oke. Game-game kompetitif. Keren banget MXL dan Koricat. Tapi dari cerita singkatnya tadi, gue pengen tahu nih pasti teman-teman yang nonton di YouTube AMD atau Facebook MSI pasti yang pengen jadi pemain e-sport banyak nih. Tapi coba kita denger dulu dari yang udah paling banyak pengalaman nih. Kira-kira Koricat ada nggak satu momen yang bener-bener Koricat tuh nggak bisa lupain dan itu adalah masa-masa paling sulit waktu merintis karir sebagai e-sport player gitu? Masa-masa paling sulit tuh ya waktu gue mendapati temen gue pengen mereplikasi apa yang kita sudah hasilkan dengan cara yang salah. Nah, itu benar-benar bikin saya pribadi tuh down, sulit sekali untuk bangkit karena mendapatkan dengan mata kepala sendiri ya. Itu temen yang di samping saya gitu. Tapi saya nggak tahu tuh musuh saya yang di luar negeri atau bagaimanapun gimana cara saya kontrolnya. Itu benar-benar momen down sih. Itu benar-benar momen down. Itu contoh. Tapi ada juga momen-momen sedih ya kayak misalnya kalau tanding ke luar negeri kita cuma kayak penggembira doang. Maksudnya penggembira tuh ya cuma represent Indonesia tapi kita nggak bisa juara. Itu bagi kita tuh sedih. Kita tuh pengennya ketika kita ke luar negeri kita banggain komunitas atau fans kita dengan kita pulang bawa juara 1. Kalau nggak juara itu sedih banget. Itu contoh. Atau ketika kita tanding ke luar negeri ditipu ya juga pernah. Ditipu apa nih? Ditipu sama IO-nya. Oh, Ditipu sama IO-nya. Ya jadi ya gitulah ditipu, benar-benar ditipu gitu. Jadi kita keluar budget puluhan juta tapi pulang nggak dapat apa-apa, eventnya juga nggak selesai, ya pokoknya dia ditipu. Nggak hanya kita, bahkan Virtus Pro juga ditipu dan lain sebagainya. Pada zaman itu banyak banget kayak gitu ya kasus gitu ya. Ada ya kasus-kasus kayak di Indo juga ada beberapa yang seperti itu mungkin ya. Tapi ya itu pengalaman saya sih, yang sedih-sedih itu seperti itu. Turninya nggak ada, cancel gitu jadi. Ada turnya di situ, iklannya juga ada di McDonald, tapi ya Eventnya kagak ada. eventnya ada, tapi nggak selesai. Terus tipu, meja juga nggak bener, komputernya juga desktopnya kagak bener, main monitor pakai 14 in atau apapun itu, gila. Kacau. Wow. Ada ya, malah ada di McDonald's tuh. Ada, waktu kita nyampe, wih di McDonald nih bener nih, kita nggak dibohongin nih, bener ada. Tempatnya juga mewah dan lain sebagainya. Ya gitulah, itu salah satu pengalaman buruk aja sih. Gak mudah ya kayaknya ternyata. Bener-bener udah ngalamin pasang surut nih sebagai Ya, Asam garamnya udah ada semua. Makanya gak nyesel banget nih ngobrol sama Koricat. Jarang-jarang bisa ada kesempatan kayak gini guys. Oke. Nah, coba itu kan momen-momen yang sulit gitu. Nah di sepanjang karir, coba 1-2 momen yang bener-bener nggak pernah bisa dilupain dan Koricat tuh happy banget di saat itu dan ya nggak bisa dilupain lah momen itu. Yang paling happy sih kalau secara general relationship sama teammates tuh kadang kalau kita nanya, kita rekrut siapapun itu, terus kita tanya mimpinya apa, dreamnya apa, mereka pasti pengen jadi juara, pasti pengen jadi juara Indonesia. Tapi yang paling bahagiain tuh ketika kita bisa mimpi mereka tuh bisa kita jadiin kenyataan. Bener-bener. Ya, misalnya mereka juga gitu sama teman-temannya juga dihujat atau dibilang cupu atau apapun, tapi ketika kita tarik, kita bisa olah dia menjadi suatu pemenang, menjadi seorang juara. Oh itu happy banget bisa wakil Indonesia, apalagi wakil Indonesia habis itu juara. Itu happy-nya nggak kebayar itu. Kalau kayak contoh yang lebih simpel lagi mungkin kayak misalnya ya simpel banget lah, ada ambil anak bla 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 tapi dia nggak pernah naik pesawat. Sekalinya naik pesawat atau terbang mewakili Indonesia gitu contoh. Itu contoh-contoh simpel kayak gitu. Atau ketika kita narik orang, mereka nggak punya device, peralatan atau apapun, kita sediain komputernya, gaming gear-nya, apa semua. Mereka pokoknya tinggal keluarin skill-nya lewat peralatan itu. Keluarin potensi terbaik mereka lewat device yang kita sediain. Itu happy sih, bisa bantu orang wujudin mimpinya lewat kita. Jadi sama-sama mimpi kita terwujud. Baik momen-momen sama teammates lah ya intinya yang benar-benar berkesan banget ya. Nggak kebayang gimana happy-nya pas juara bareng wakil Indonesia ya. Ya, pastinya. Jadi sama kayak atlet ya. Iya, bawa nama Indonesia. Di Indonesia dikibarkan kan? Ya, kayak kemarin di Asian Games sama di SEA Games kan e-sport udah jadi di Asian Games jadi ajang percobaan. Di SEA Games jadi bener-bener cabur resmi lah ya, dapat medali, dapat bonus, dapat apa segala macam. Itu Indonesia dia menang ya kalau salah. Iya, Asian Games dapat 1 emas, 1 perak. Di SEA Games dapat 2 perak. Itu
Wah, seru sekali sih itu. Itu benar-benar pengalaman nggak terlupakan. Nggak terlupakan. Iya. Ya di SEA Games tuh benar-benar dihitung ya sebagai Dihitung. medali. Wah, Mereka keren. pulang juga, wah iya disambut bak pahlawan juga, dapat medali, dapat bonus, dapat jalur apa PNS dan lain-lain. Wah, enak deh pokoknya. Profesi e-sport zaman sekarang tuh asik. Asik. Tapi di NXL sendiri kok berarti ada akademinya ya yang mendevelop mungkin player-player baru yang mau join sebagai e-sport gitu. Ada. Tempo hari kita pernah buat juga akademi, terus kita mungkin juga sering ngadain coaching klinik. Terus kita juga ada komunitas juga. Kita sering bikin ya acara-acara internal dan lain sebagainya. Kedepannya mungkin kita juga bisa bikin ya akademi terbuka mungkin buat siapapun yang pengen go pro. Keren abis. Bisa. Keren. Oke. Sekarang ngomong-ngomong soal PC nih ya. Oke. Soal PC komponen. Nah, dari Korica sendiri kan udah lama banget ya. Lama banget di dunia e-sport. Seberapa pentingkah, seberapa jauhkah PC komponen itu bisa mensupport karir seorang e-sport player? Dan ya itu, seberapa jauh, seberapa penting? sih, saya secara nggak sadar tuh dari kecil tahun 2000 tuh udah tiap hari hidup bersama komputer. Komputer pertama saya itu saya minta ke papa saya itu buat main CS 1.0 atau apa. Dibeliin lah. Kita ke Mangga 2, seingat saya ke Mangga 2, ke toko kecil, kita rakit komputer. Dan saya masih ingat banget. Kebetulan, mungkin ini kebetulan. Nah, ini acara AMD, tapi VGA pertama saya itu AMD apa ya, X1600 atau X1200 gitu. Harganya sih masih 1,2 juta. Terus saya main. Biasanya kan saya bocah warnet. Iya. Gitu. Pulang malam diomelin sampai warnetnya juga diancam mau ditutup sama papa saya. Gitu lah pokoknya diancam. Terus punya komputer sendiri di rumah, wah enak banget bisa latihan. Nah, itu terus berlanjut dan device itu benar-benar membantu saya untuk ngeluarin potensi saya bisa latihan semaksimal mungkin di rumah. Saya mau tidur, manfaatin semua waktu yang ada, pokoknya totalitas buat jadi yang terbaik. Sampai detik ini juga saya masih ditemani sama PC yang harus saya selalu upgrade, ngikutin perkembangan zaman. Setiap 1 tahun sekali biasanya refresh ya, apapun itu komponennya harus yang terbaik. Saya selalu mau gunain komponen atau apapun yang terbaik, nggak mau yang setengah-setengah kayak gitu. Jadi saya harus research juga yang terbaik, dari yang terbaik itu saya harus pakai, nggak mau yang setengah-setengah. Saya selalu pakai, karena kalau setengah-setengah nanti saya juga mainnya juga nggak bisa maksimal. Gimana ya, nggak bisa maksimal, nggak bisa skill pribadi saya nggak bisa ketransfer ke dalam layar monitor, ke dalam musuh dan lain sebagainya. Seperti penting itu. banget berarti ya. Kecepatan juga penting sekali ya. Penting seperti banget itu. ya. Oke. Nah, tadi kita udah dengar dari Ko Richard NXL ini perjalanan karirnya kurang lebih. Nah, kalau kalian yang pengen jadi e-sport player, ya mungkin bisa jadi inspirasi ya. Nah, tadi kan dari Ko Richard udah dengar bahwa komponen PC itu sangat penting banget untuk menunjang karir e-sport player. Nah, di sini ada pakarnya banget nih yang udah senyum-senyum, Ko Anes. Gue langsung ke Ko Anes nanya. Kalau dari AMD itu komponen PC itu seberapa penting untuk menunjang karir e-sport juga, dan kedua apa sih rekomendasi secara spesifik spesifikasi komponennya yang cocok untuk e-sport PC gitu. Untuk e-sport gaming ya. E-sport gaming ya. Oke. Jadi kalau untuk lebih ke e-sport dan untuk gaming in general, sebenarnya kalau untuk gaming mungkin kita bicara 2 hal aja yang utama. Biasa mungkin Richard pasti juga tahu, nomor 1 pasti FPS mesti tinggi, Ya, setinggi mungkin dari hardware yang bisa diinvestasiin, yang dibeli gitu kan untuk dia pakai beberapa tahun, itu nomor 1. Dan kemudian kemampuan untuk multitaskingnya pastinya Deo gitu loh. Oke. Kenapa? Karena selain ya mungkin kalau dulu zaman Richard tahun 2000-an gitu mungkin secara multitasking mungkin belum terlalu banyak gitu yang bisa dikerjain di belakang background. Cuma kalau untuk sekarang kita era informasinya, kemudian era teknologinya jauh lebih berkembang. Jadi selain FPS harus tinggi, hardware yang mendukung, multitasking backgroundnya itu di PC-nya sendiri itu juga mesti pancen mesti bagus banget gitu loh. Kenapa? Karena ya contoh deh misalnya kayak Richard main di CSGO gitu ya, misalnya ya main di CSGO, yang dinyalain kadang misalnya kalau dia cuma mau streaming ya mungkin dia nyalain gamenya, nyalain CSGO-nya, kemudian dia jalanin satu aplikasi streaming gitu misalnya, tapi sebenarnya kalau untuk di pro player sendiri itu banyak gitu kan, nggak cuma ininya aja, nggak cuma live streamingnya aja. Contohnya misalnya kalau misalnya lagi turnamen gitu, kebanyakan lebih ke online gitu misalnya ya, terutama dengan kondisi sekarang
di beberapa platform untuk yang jalanin secara online-nya, misalnya kita sebutnya kayak Sostrong, kayak Ya. Faceit kayak gitu kan. Kemudian itu juga mesti dinyalain kliennya, betul. Kemudian apalagi ya, CSGO anti cheatnya, Anti-cheat, VPN nyala. VPN, betul. Jadi itu butuh PC yang terutama untuk komputasinya itu dia bisa jalanin untuk kebutuhan multitaskingnya juga gitu loh. Jadi dua hal itu sih yang penting sih Deo. Kayak Multitasking gitu. sama FPS ya. Betul. Untuk kalau FPS kayaknya udah ini ya, Bisa. udah apa namanya? Udah patokan utama Patokan ya. pasti. Iya, karena Apalagi sekarang supaya mainnya lebih enak gitu, lebih CSGO smooth. baru kalau nggak salah udah 240 Hz ya sekarang mainnya. Iya, jadi minimal harus selalu stabil di atas 240 fps. Kalau pakai monitornya 240 Iya, Hz betul. ya. Kalau 144 cukup di atas 144 144 fps stabil. Udah mantap. Tapi untuk internasional standar itu sekarang masih 244 ya untuk kompetisi? Udah 240 untuk di internasional. 240. Iya. Wow. Itu butuh spek makin tinggi lagi ya kok ya sekarang zaman sekarang. Jadi memang kita harus menyesuaikan juga ya dengan PC yang ada di turnamen atau Betul, itu ya. betul. Harus turnamen grade. Mhm. Ya, bahasanya mungkin seperti itu. Jadi nggak kaku begitu mulai kita terjun ke Betul. ini. Nah, untuk apa ya? Untuk pasti orang-orang yang nonton nih sekarang kalian penasaran banget nih, ada yang mau memulai jadi pro player, pengen rakit PC untuk pertama kalinya, kira-kira apa sih produk-produk apa yang lu rekomendasikan untuk beginner lah, untuk yang pertama kali mau build PC, Oke. PC e-sport gaming, yang mungkin ya sweet spot itu ada produk apa aja sih dari AMD yang bisa ditawarkan gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang kalau fans setia AMD atau mungkin fans setia dari MSI juga sama Richard dari tim NXL, kita dari AMD memang perusahaan semikonduktor yang memang kerjaannya utamanya bikin chipset gitu, ya kan. Jadi utamanya kita dikenal untuk bikin chipset untuk prosesor, untuk CPU ataupun untuk chipset kartu grafis gitu. Jadi kalau bicara tentang rekomendasi ya untuk sweet spot kayak yang tadi Deo bilang, sebenarnya kalau untuk secara value-nya untuk saat ini dengan dari lineup kita, sebenarnya kalau mungkin teman-teman udah tahu juga untuk lini utama produk dari CPU kita itu Ryzen, seri Ryzen kayak yang kemarin kita udah sempat bahas juga. Itu kita ada Ryzen 3, Ryzen 7, Ryzen 3, 5, 7 sampai dengan 9 untuk saat ini. Kalau untuk tipe mainstreamnya kita gitu loh. Kemudian kalau untuk dari chipset sendiri, untuk dari motherboard kita bekerja sama dengan beberapa brand partner kita. Nah, termasuk salah satunya hari ini kita bareng sama MSI, ya kan ya, Bro Ronald ya. Nah, ini untuk saat ini. Selain itu untuk kartu grafis kita juga produksi, kita juga ada gitu chipsetnya. Nah, ini barengan juga sama brand-brand partner kita, salah satunya dari MSI juga kayak gitu. Nah, kalau untuk rekomendasinya sendiri, rekomendasi sendiri itu kalau sweet spotnya sebenarnya sih lebih untuk menjaga price performance ya. Jadi nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga. Kenapa? Karena takut performance-nya kurang sesuai sama ekspektasi gitu. Karena seperti yang tadi Richard sendiri bilang, maunya kalau bisa yang paling bagus. Cuma balik lagi tergantung, kadang kita kehantam sama budget. Iya kan, gitu loh. Nah, itu yang kita dari AMD sendiri juga kejar. Kita selalu memberikan price value performance itu yang terbaik gitu. Kalau dari kita sendiri sih, dari AMD sendiri sebenarnya kalau yang paling rendahnya untuk rekomendasi sebisa mungkin kita pakai Ryzen 5. Ryzen 5 untuk e-sport ya? Untuk e-sport gitu. Ryzen 5 untuk dari seri yang sekarang itu kalau paling rendahnya itu ada Ryzen 5 3600 dan sisanya kalau memang misalnya ada budget lebih atau misalnya pengen bener-bener yang high sekalipun paling tinggi, kita ada Ryzen 7 sampai dengan Ryzen 9 gitu. Sedangkan kalau untuk kartu grafisnya sendiri kita sekarang ada seri 5000 series, 5000 series. Nah, kita ada 5500 XT, 5600 XT sampai 5700 XT. Untuk yang betul, yang paling tinggi itu saat ini kita ada 5700 XT. Sedangkan kalau untuk motherboard sebenarnya tinggal menyesuaikan aja sih. Kalau misalnya seperti yang teman-teman viewers lihat di sini, kita ada produk barunya dari MSI juga nih. Betul. Ya. Itu chipset B550. Jadi yang ini baru rilis kebetulan chipsetnya. Nah, ini kalau yang seperti yang teman-teman lihat ini dari MSI itu B550 Tomahawk. Jadi ini sebenarnya juga posisinya middle ya. Di tengah-tengah gitu. Karena di atasnya ada chipset yang paling tinggi, yaitu untuk saat ini untuk di seri Ryzen sendiri yang mainstream itu ada di X570. Jadi kalau bicara value, yang bicara sweet spot,
ya 3 ini nih Tiga ini udah sebenarnya. bagus banget ya. Jadi ada Ryzen 5 atau ini kebenaran boxnya Ryzen 7. Ryzen 5 kemudian pakai B550 chipsetnya, kemudian kalau untuk GPU ya bisa kombinasi lah dari antara 5000 seriesnya kita. Ada 5000 series apa aja Pak? 5500 XT kalau Ya. 5000 series yang paling rendahnya kita, kemudian 5600 XT sama 5700. Ada Enggak, tiga ya, simple, berarti? kita Simple. cuma ada 3 aja gitu. Keren banget penjelasannya Ko Anas. Jadi itulah rekomendasi dari Ko Anas, minimal Ryzen 5 ya Ko ya kalau Iya. mau sport. Ya. Karena mengejar performance tadi juga yang udah diomongin sama Ko Richard ya. Betul, kalau misalnya benar-benar ada budget lebih atau memang benar-benar ngejar performance yang paling tinggi, boleh coba lirik ke Ryzen 7 atau mungkin kelasnya para sultan bisa langsung ke Ryzen 9. Silakan dibeli shot up. Nah, untuk gue mau ngobrol sama Coronel nih dari MSI. Siap. Nah, Yap. dari tadi ngomongin AMD nih. Mhm. Nah, dari brand MSI sendiri ada produk apa aja sih yang kita line saat up ini ya. AMD? Oke. Nah, bisa jelasin mungkin apa ya, motherboard sama graphics card ya? Betul. Nah, Ada apa aja? sebenarnya yang di depan layar kalian ini adalah produk-produk line up dari MSI dan AMD. Salah satunya ada B550 Tomahawk dan GPU-nya Radeon 5700 XT. Gua ngobrol dari B550 Tomahawk dulu ya. Mungkin tadi Anda sudah cerita dari user experience-nya kok ya. Dari user experience-nya. Ya, gua cerita dari segi mungkin simple spesifikasi lah gitu ya. Yang di-highlight sama si B550 Tomahawk ini. Fitur-fitur ya. Betul. Jadi singkat ceritanya adalah si B550 Tomahawk ini atau si satu set PC ini itu adalah set PC adem gitu. Adem. Kita sebutnya adem ya. Karena si B550 Tomahawk ini pertama dia sudah ada heatsink-nya untuk si CPU-nya, Oh, si CPU. prosesornya pertama ada heatsink untuk si CPU dan ada heatsink-nya juga untuk si M.2. Jadi Iya. semakin kecil komponen yang kita gunakan, itu kan penyimpanannya makin kecil tuh ya kalau kita pakai M.2 daripada kita pakai SSD biasa gitu kan ya. Itu akan semakin panas. Gitu. Jadi makanya adanya si heatsink untuk si M.2 itu. Dan heatsink untuk M.2 itu adalah pencetus pertamanya itu adalah MSI. Oke. Jadi adem ya? Adem. Kalau kita main kadang-kadang suka panas, tetap adem ya? Betul, brother. Iya. Terus kalau seorang gamer kan mungkin kebanyakan lebih suka RGB ya. Mungkin Richard juga suka RGB nih. Ada beberapa orang yang bilang RGB kayak mau ke disco aja ya kan. Ada sebutnya begitu. Itu Ya. asik aja justru ya? Cuma betul. Cuma gue pribadi gue suka RGB untuk main game karena kenapa lebih dapat lah ya feel-nya ya buat ini ya. Nah si B550 Tomahawk ini dia sudah ada RGB-nya juga. Gitu. Asik. Oke. Itu ya. Terus untuk gue potong dikit. boleh silakan. Buat teman-teman yang nonton nih ya, ntar kita akan ada sesi tanya jawab. Aha. Kalian boleh nanya ke siapapun di sini, boleh ke Ko Richard, boleh ke Bro Ronald, boleh ke Ko Anas soal AMD ataupun MSI atau soal e-sport. Nah, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di live chat YouTube ataupun Facebook. Nanti kita bakal jawab gitu ya. Jangan lupa tanya ya. Oke. Terus oh iya, ada juga kita bakal ada giveaway buat kalian yang mau ikutan. Baca syaratnya aja di streaming description, itu gampang banget, cuma share doang dan like Facebook fanpage doang. Baik banget, hadiah keren-keren gitu. Seandainya Boleh. saya juga bisa ikutan ya. Ya, gue juga pengen ikutan. Apalagi Bener. ini Atau kita tukeran aja nih hadiahnya. merchandise-nya dari Anexo keren-keren banget loh. Betul. Isinya. Offer aja. AMD juga kalah Offer keren. aja itu offer aja. Kan bisa diatur lah ya. Iya. Jadi jangan lupa ikutan giveaway-nya dan tanya ya di live streaming. Lanjut lagi tadi Bro Betul. Ronald. Nah, Terus jadi selain adem, Ya. walaupun kita panas main tetap adem. Benar. Itu kan untuk performance kita supaya tetap stabil gitu ya. Oh iya, oke. Terus biasanya kalau untuk kita main game-game gitu ya, pastinya kita mau performa yang stabil dan juga nggak apa namanya ya, experience untuk ngelihat si gamenya itu tuh benar-benar real gitu ya. Mungkin bisa disebut kayak gitu ya. Karena kan game-game zaman sekarang kita bisa lihat, wow luar biasa. Immersif. Immersif Bahasanya immersif ya. Sebagai Benar itu juga pasti butuh komponen yang mumpuni untuk game-game tersebut, ya nggak? ya. Nah, si B550 Tomahawk ini dia tuh punya PCIe socketnya, itu dia tuh udah steel armor sebetulnya. Oh. Jadi Gimana tuh? dia tuh tempat kita buat colok si GPU kita, GPU. grafik card kita itu terbuat dari besi steel gitu ya. Hmm. Oke. Jadi
aliran listrik yang masuk ke si GPU kita itu stabil. Itu yang membuat performance kita dalam bermain game juga jadi stabil gitu. Oke. Karena biasa mungkin ada beberapa motherboard lain yang si PCIe sambungannya itu nggak terbuat dari steel ini ya, steel armor, kita sebutnya steel armor ya. Jadi mungkin yang itu bikin grafik di game kita kadang suka bisa patah loh, grafik game loh. Bisa apa ya sebutnya ya? Stuttering. Stuttering. Ya, kayak gitulah ya. Iya. Terus si VGA Radeon 5000 Ada line up apa aja sih? Ada 5700 tadi yang XT? Koko Anas Ada kasih semua di tahu, MSI itu? ada semua. Kita dari 5000 series semuanya ada. Nah, nanti kita kasih tahu juga kali promonya kok ya. Siap. Nanti Itu nanti. Nah, tahan Oke, guys. nanti si Radeon RX 5700 XT ini, Gaming X ini adalah seri VGA paling utamanya ya, paling tingginya ya untuk dari AMD Dari ya. AMD saat ini betul. Nah, dia tuh ini gue mau cerita sedikit lagi bro. Ini Ya. contoh kasus lah, kasus. Jadi gini kok, sering banget gue nemuin di Facebook atau di Instagram MSI itu ada beberapa orang yang user yang beli nih si Radeon 5700 XT ini nih. Begitu udah dibawa ke rumah, begitu dia udah pasang dan dia coba dan dia mainin tuh, itu dia nggak kedengeran sama sekali, kayak suara kipasnya muter. Oke. Dikira rusak ya? Dikira rusak ya kan? Dikira rusak si VGA-nya ini. Iya. Padahal dengan teknologi yang namanya Twin Frost 7 tipe ke-7 ini ya, dan udah RGB juga ya gamers RGB Ya, itu inilah udah yang bisa identik dilihat ya. banget. Ini bisa dilihat, nggak kelihatan mungkin ya. Kurang kelihatan ya. Tangan tuh. Ada lah pokoknya di situ. Nah, si fan-nya ini canggihnya adalah dia akan muter secara otomatis saat thermal atau heat dari PC kita itu 60 derajat ke atas. Jadi Itu akan muter otomatis. masih adem nggak ada suaranya. Betul. Contoh gini bro, misalnya itu jadi teman-teman bukannya rusak ya, karena ini VGA kalian itu udah pinter lah, udah canggih gitu ya. Jadi kalian nggak boleh kalah canggih juga, harus canggih juga Sama pemikiran. silent juga juga ya, mungkin Excel ya. Fan-nya silent juga ya. Betul. Dan ini udah menggunakan Torx Fan 3.0. Makanya dia lebih silent bunyinya karena fan itu baling-baling itu udah beda lagi kok. Bentuknya dia lebih sedikit bergelombang lah. Dan memang udara yang masuk lebih ini lagi. Di blade fan lebih ya. dingin lagi karena yang tadi gue bilang PC adem. PC adem. Terus Mulai dari motherboard, graphic card semua adem pokoknya. semua adem, pokoknya aman deh. Terus si si user tadi mungkin ngiranya rusak. Padahal itu akan nyala di begitu suhu PC kita tuh 60 derajat graphic card kali. 60 ya, suhu grafik card kita ya otomatis. 60 derajat ke atas. Padahal kalau misalnya memang mau disetting di bawah 60 derajat itu bisa di Dragon Center. Jadi kita iya betul. Jadi di MSI ini kita ada aplikasi namanya Dragon Center. Di situ kalian bisa setting tuh. Teman-teman semua bisa setting fan kalian mau di kecepatannya berapa, mau nyalanya itu saat VGA kalian tuh di suhu berapa, itu bisa disetting. Kakak setting RGB di situ juga bisa. Bisa. Itu yang paling penting. Bisa. Ini RGB keseluruhannya bisa disetting juga di situ. Oh, Gitu. iya. Udah itu aja yang penting. Oke. RGB itu paling penting. Benar. Kalau menurut gue ada yang lebih penting lagi cuy. Apa Itu tuh? aplikasi kan ada aplikasi game, voice chat atau Oh, iya. kita buka Google Chrome atau apa, itu lewat Dragon Center kita bisa prioritasin gaming kita yang paling atas yang makan Itu koneksinya. Itu dia. Kayak gitu. Itu dia, betul. Jadi program-program yang pakai koneksi internet kita yang nggak penting selain game taruh paling bawah. Benar. Oh, bisa di Dragon Center ya? Bisa di Bisa Dragon di Dragon Center. Center. Bisa. Wow. Prioritas aplikasi lah. Powerful juga aplikasinya berarti ya. Yes. Oke. Keren MSI. Oke. Belum selesai, Bro. Belum selesai. Ada satu lagi. Ada lagi. Sorry. Oke. Lanjut. Ini kerennya nih si VGA Radeon 5700 XT ini dia mempermudah untuk kita semua untuk overclocking. Oh. Gitu. Jadi kita mau performa yang lebih tinggi lagi nih. Itu kita bisa pakai Afterburn. MSI Afterburn ya. Yes. Bisa pakai itu. Bisa pakai itu kok jadinya. Kalau misalnya kita ngerasa Dragon Center itu adalah aplikasi yang paling simpel untuk setting PC keseluruhan dari MSI ini. Tapi kalau Afterburn itu kalau kita memang mau performa yang lebih tinggi lagi gitu. Katakanlah kita misalnya kalau main tadi gue belum cerita tuh ya.
Jadi kita misalnya mainnya soliter doang nih. Mungkin tau lah ya game soliter yang kartu-kartu. Itu berat banget tuh. Itu berat banget ya. Itu mesti waduh, itu mesti pakai Ryzen 9 kali ya. Di tahun berapa itu beratnya? Nah, ya kalau yang tadi otomatis gue bilang itu, kalau kita main soliter si fan-nya ini nggak akan nyala. Nggak muter. Iya benar. Kecuali kalau kita mainnya contohnya Godfall. Nah itu mungkin begitu Nanti begitu udah Itu akhir. nah. Tahan lu. Oke siap sorry. Semangat sekali nih, bro. Sorry. Padahal nih udah cukup malam tapi masih hot ya gitu ya. Nah, kita udah dengar penjelasan. Udah nih, Udah, nih. cukup. Jangan banyak. Gua tambah salah nih. Nanti takutnya out of stock langsung kalau banyak ya. Oke. Nah, kan MSI ini salah satu sponsor dari Nexel ya, bener ya? Yes. Brand MSI ini. Nah, gue pengen tahu nih, apa sih sebagai brand, apa sih pandangan MSI tentang e-sport Indonesia tuh, dan juga maksudnya untuk teman-teman yang punya mimpi ingin jadi e-sport player seperti Ko Richard gitu, mungkin punya tim sendiri, bangun tim sama teman-temannya itu. Nah, kira-kira apa sih yang di mata brand tuh gimana caranya biar mereka tuh dilirik gitu sama brand untuk bisa jadi kayak seperti Ko Richard lah, ngerti lah maksud gue. Oke. Saya juga ada. Jadi mungkin lebih Ada juga ke tips. apa ya? Sponsor gitu ya. Lebih ke sponsor kan? Ya. Mungkin ya. Kira-kira pasti banyak nih yang pengen, aduh gila, gue pengen banget ada MSI di sini gitu kan ya. Itu apa tuh biar dilirik? Pakai MSI. Udah itu aja. Enggak lah ya. Pasti kalau menurut gue pribadi gini sih, saat kita mau bermain game, entah itu kita mau jadi seorang e-sport pro player gitu ya kita sebutnya ya, atau mungkin kita hanya penikmat game di rumah seperti saya Gamer kasual. ya penikmat game di rumah aja gitu, kayak emang kita senang main game gitu ya. Yang pasti yang tadi Ko Richard udah bilang, kita juga harus memilih komponen yang memang tepat untuk kita, itu satu. Yang memang sekiranya mumpuni untuk game yang kita mainin, karena kita main game itu bukan cuma sekedar main sih menurut gua, tapi kita harus menikmati game itu. Ya, sorry. Iya nggak? Bener nggak? Bener ya? Iya. Bener. Iya kan? Menikmati. Jadi pernah ditanya orang kenapa masih main CS terus dari dulu sampai sini? Karena gue nikmatin banget gamenya. Susah, gamenya susah banget. Gue suka yang susah-susah. Kalau yang gampang-gampang semua bisa. Ini yang susah aja, gue demen banget yang susah. Aduh, Terus ya mungkin lebih ke arah situ ya, kita menggunakan komponen yang sesuai dengan apa yang kita mau untuk mainin di rumah, game apa itu salah satu faktornya ya. Ya menurut gue pribadi sih kalau sponsor itu relatif lah ya. Semua mungkin bisa ke reach ya. Mungkin yang lain-lain belum ke reach aja ke kita, makanya inilah untuk saat ini. Tapi gue coba pengen kasih tahu sih ke kalian tuh visi misinya dari si MSI ini, gitu ya. Visi misi dari si MSI ini sebenarnya kita itu membuat apa ya namanya, inovasi komponen yang ada di depan kalian ini sebenarnya itu untuk mewujudkan mimpi kalian gitu. Apa Kita akan fungsinya? ya kita itu apa ya, memberikan solusi kalau seorang gamers itu yang mungkin dulu Ko Richard cerita kayak dipandang sebelah mata lah, nggak ada feature ya, kalau mereka itu memang worth gitu. Jadi Dan ini adalah yang mereka butuhin. number one in gaming kan? Number one game. Number one in gaming itu di MSI. Jadi gitu lah kurang lebih. Kalau sponsor menurut gua relatif lah ya. Relatif lah Sponsor, ya. iya. Kalau Anas mau nambahin? Ya, kalau dari AMD sendiri sebenarnya dari kita itu ada campaign sih sebenarnya yang kalau saya nggak salah itu mungkin dari 2013 ya kalau saya nggak salah ingat. Jadi kita ada campaign yang kita sebut sebagai AMD Sport. Jadi kalau misalnya teman-teman yang viewers yang nonton di rumah atau dimanapun lagi berada, di tahun-tahun sebelumnya ya Deo, kita sebenarnya juga udah sering ngadain acara e-sport sih sebenarnya. AMD Esports ya? Betul, kita punya campaign yang kita sebut sebagai AMD Esports gitu. Jadi kita selama beberapa tahun terakhir sebenarnya minimal itu 1 tahun sekali adalah kita event gede gitu loh. Jadi memang tujuan utama itu kita memang untuk bisa bantu perkembangan e-sport, sekaligus untuk bantu untuk nge-push produknya kita juga sih sebenarnya untuk untuk mempromosikan produknya kita juga, dimana sebenarnya kalau bicara soal gaming, DNA-nya AMD itu sebenarnya di gaming gitu. Jadi sebenarnya DNA kalau banget ya. yang mungkin Richard harusnya tahu dari dulu kalau misalnya yang berhubungan sama gaming pasti orang carinya AMD utama nomor 1 gitu. Dan ini bukan miskonsepsi ya, maksudnya mindsetnya itu dari dulu tuh seperti itu gitu loh. Tadi Richard sendiri udah sempat bilang
GPU pertamanya malah AMD Radeon gitu Buka ya. warnet lu juga pakainya AMD. Pakainya AMD gitu, dan itu memang sudah terkenal dari lama gitu. Jadi kita terus bantu untuk bisa untuk membantu perkembangan e-sport di seluruh dunia dimanapun tim AMD berada, termasuk di lokal. Nah makanya sekarang di Indonesia juga ada. Nah, kita setiap tahun itu hampir selalu ada. Kalau misalnya kita nggak bikin acara sendiri, itu kita biasanya sponsorship ke event organizer yang memang mengadakan turnamen gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk beberapa contoh aja event gede yang kita pernah jalan itu di tahun 2017 itu dulu kita pernah bikin turnamen untuk Dota 2. Dota 2 secara nasional dulu kita bikin di salah satu di mall di Jakarta Utara. Itu nggak gitu jauh dari sini. Kemudian di tahun 2018 kita pernah bikin turnamen untuk fighting games. Waktu itu sempat dihadirin sama kalau yang Dota 2 kan itu nasional. Kebetulan yang fighting games ini itu sempat dihadiri sama beberapa peserta dari mancanegara, dari luar negeri gitu loh. Jadi kita juga bikin acara kayak gitu. Nah, dengan campaign itu kalau ditanya seberapa seriusnya ya kita serius, sama seperti kayak MSI gitu. Bahkan nih kalau kelihatan, ini jaketnya juga AMD Sport gitu kan. Jadi udah AMD kayak komitmen gitu banget lah ya sama iya, e-sport ya. betul. Keren Kayak banget gitu loh sih. ini. Ya. Oke. Semoga kalian dapat banyak hari ini ya. Nah, tadi kan udah ngomongin banyak nih dari Ronald sendiri, dari MSI, dari Koanes tentang produk-produknya. Nah, sekarang gue mau nanya nih, pasti paling baik tunggu-tunggu nih sama viewers kita. Nah, untuk dari AMD sendiri, ada nggak sih promo AMD itu selama 2020 itu ada apa aja sih gitu? Oke. Promonya ya? Ya, promonya ada apa aja? Oke, kalau promo sebenarnya kita ada cukup banyak sih untuk di tahun ini, khususnya untuk di quarter ini ya. Sekarang kita udah di quarter 3 di tahun 2020 gitu loh. Jadi sebenarnya kita ada beberapa promo, utamanya mungkin teman-teman bisa lihat di screen-nya sekarang. Ini teman-teman bisa lihat link yang di bawah itu ada linktree/AMDPC. Ini satu buah link yang isinya itu beberapa promonya AMD sebenarnya gitu. Jadi semua tentang promo AMD ada di situ. Kemudian untuk beberapa informasi produk tentang produk itu juga bisa klik di situ. Cuma kalau di highlight beberapa itu kita utamanya sih sebenarnya ada dua apa aja nih? dua. Jadi khusus sama produknya kita juga pastinya. Yang pertama itu kita ada promo untuk prosesor Ryzen. Jadi untuk saat ini itu kita lagi ada promo khusus untuk dari seri Ryzen 7-nya kita, Ryzen 7 ke atas sampai dengan Ryzen 9 itu berarti mulai dari Ryzen 7 3700X ya. Kemudian yang seri terbarunya kita seri XT-nya kita juga termasuk itu dapat kalau untuk setiap pembelian CPU-nya itu satu unitnya itu akan mendapatkan game free Assassin's Creed Valhalla. Ya. Itu ini lagi ngetren banget game Valhalla yang sekarang pun sebenarnya belum rilis. Jadi ini lagi ditunggu-tunggu banget gitu. Jadi kalau yang teman-teman sempat ngikutin, Richard juga harusnya tahu ya, seri Assassin's Creed udah lama banget. Ini yang paling terbaru yang ceritanya tentang kehidupan Viking. Nah, Assassin's Creed Valhalla ini. Jadi ini bisa dapetin langsung secara gratis. Cukup beli prosesornya aja. Dapat gratis cuma-cuma. Yang belum launching, bahkan belum launching, dan harganya kalau saya nggak salah ya, ini $60. Jadi teman-teman bisa dapat value yang luar biasa banget. Beli prosesornya berapa, dapat game $60. Gitu kan? Ya kan? Kemudian itu prosesor gitu, itu untuk prosesor. Nah, kemudian yang kedua untuk yang kedua itu kita juga ada promo untuk promo game juga, ini dari seri Radeon RX 5000 seriesnya kita. Nah, ini berhubungan sama MSI nih. Ya, Donald mungkin bisa ini dijelasin. Nah, kalau untuk promo yang ini itu dia setiap pembelian dari Radeon RX 5000 series itu dia berhak untuk redeem ya. Kalian juga bisa baca nanti ada terms and condition-nya. Jadi berhak untuk redeem 2 game langsung loh. Up to 2 game ya? Up to 2 game. Dari game Godfall yang tadi saya bilang, sama satu lagi Warcraft expansion terbaru. Betul. Yang Shadowlands. Yes. Ya, nggak habis-habis expansion. 2 game. Up to 2 game ya. Up to 2 game. Yang kalau boleh tambahin sama Ronald, untuk yang seri 5000 series ini, untuk yang seri 5500 itu dapat 1 game, dapat Godfall aja. Kemudian yang di atas itu 5600 XT, 5700 yang polos non XT, dan yang 5700 XT itu dapat dua-duanya. Mantap.
Oke, dan kalau dihitung value lagi, masing-masing gamenya kalau nggak salah juga itu $60. Jadi kalau dapat 2 game itu $120. Wow. Tinggal dipotong sama harga belinya aja, dapat berapa tuh? Jadi kalau kalian beli Value banget ya. Ryzen sama radio dapat 3 game. Betul, Betul, banget. dapat Ya. 3 game tuh langsung, Bu. Apalagi yang lagi pengen upgrade. Ya. Betul kan? Kalian beli gamenya kasih ke saya. Kalau nggak mau ya, atau ke saya juga boleh. Terus ada satu promo lagi, Bro. Apa sebenarnya. Itu dari kita untuk pembelian online ya. Karena kita kan memasuki Independence Day. Independence Day. Nah, Independence Day menyambut Independence Day ini ada promo dari tanggal 1 sampai 15. Oke. Itu adalah diskon hingga 300.000 untuk pembelian yang ini tadi disebutin juga. Series 5.000-nya. Vega Radeonnya 5.000 itu bisa melakukan pembelian di Tokopedia, bisa dibeli-beli juga. Nah, iya ini nih ada di depan kalian nih Diskon sekarang. kemerdekaan. Yes, Oke. diskon kemerdekaan. Itu kalian bisa beli di e-commerce-nya dari Alfa Arta Andaya. Ya, Alfa Arta Andaya ini itu adalah Tokopedia. Tokopedia. Tokopedia, Tokopedia iya. beli-beli itu ada di situ. oke. Diskon sampai 300.000. Diskon sampai dengan 300. Sabtu 2 ya. hari lagi ya? Dan ada di JDID juga. Ada ini. Berapa hari lagi? Sampai tanggal 15 berarti 2 2 hari lagi. Ya, jangan Ini kelewatan jangan tuh. kelewatan. Jangan Dapat 2 kelewatan. game plus potongan 300.000. Gila, sedap. Bengis gitu. Bengis. Bengis. Serius. Oke, nah gila, gue langsung pulang pengen beli Radeon gue ini. Nah, tadi udah banyak banget promo-promo nih. Kalian yang mau nanya jangan lupa ya, kita ada bentar lagi bakal buka sesi Q&A untuk kalian yang pengen nanya. Atau ada yang mau nanya PC ini? Pas ini, PC? Atau mau ada yang langsung bayarin? Ya tapi BTW kita belum bahas ini ya, oh ya, PC kita ya. mau ke Ko Richard dulu deh. Ko Richard ya. Ko Richard tuh apa udah pernah coba PC AMD udah pernah kan? Udah, Nah, beberapa waktu lalu. bisa ceritain nggak gimana impresinya ketika ngetes PC AMD itu? Yang saya rasain waktu saya melakukan stress test pribadi Stress test. terhadap game yang saya mainin ya. Oke. Yang pertama saya ngerasain smooth, kayak smooth, nggak ada lag sama sekali. Dan ketika saya main pakai pro level saya, artinya semuanya saya lowin ya. Oke. Ataupun ketika saya highin, itu FPS-nya masih banjir. Banjirnya berapa nih? Nah, itu yang saya kaget. Oh. Biasanya kan dropnya terlalu gila banget ya, perbedaannya signifikan banget. Yang ini ketika saya main di resolusi saya, terus video settingnya saya lowin semua, versus ultra high semua, full HD, Yes. itu FPS-nya masih di atas. Kalau saya pakai monitor 144 Hz, itu semuanya masih berfungsi. Artinya FPS masih di atas 144 Hz. Oh. Ketika saya main di low setting pro level saya, itu di atas 240 FPS itu pasti dapat. Di stress test saya di map yang terberat dengan jumlah orang yang pro level, artinya 5 lawan 5, stress test semua lempar, setupnya dan lain sebagainya. Sama background Ya, app sama background, aplikasi multitasking dan lain sebagainya, tambahin bot dan lain sebagainya, itu FPS masih banjir. Artinya masih banjir. Wah. iya, masih banjir. Bahkan kalau FPS max-nya saya nolin, itu masih di scene-scene tertentu tuh meledak-ledak sampai di atas 500 bisa tadi saya. 500 Kayak gitu. FPS. Speknya apa kok? Kalau boleh diceritain speknya apa tadi yang Yang- Ko Richard cobain nih PC Oke, ini? kebetulan ini yang Sampai banjir sempat dicoba FPS tuh nih, apa sempat nih dicoba speknya nih? sama Richard sendiri. Sebenarnya bisa lihat sih untuk kartu grafisnya ini pakai ini nih, pakai MSI ya. Yep. Ronald pakai Radeon RX 5700 XT yang Gaming X gitu. Selain Gaming X ada apa lagi ya? Yang di bawah ada Mac OC ya. Mac OC, kemudian Ada. Gaming X sama Gaming Z juga kalau nggak salah. Betul. Nah, kemudian untuk Mobo ini chipset yang paling baru B550 Tomahawk. Kalau untuk prosesor sendiri ini pakai salah satu prosesor AMD yang terbaru, yaitu seri XT. Kebetulan ini pakai Ryzen 5 3600 Ryzen XT. 5 aja udah banjir ya? Iya, Ryzen 5 Ryzen 7 ya. 3600 XT yang paling tinggi. Jadi kalau dulu sebelumnya waktu pertama kali seri AMD Ryzen 3000 series ini keluar kan, pertama kalau 3600 itu 3600, kemudian di atasnya ada 3600X. Kemudian kita ada refresh yang paling baru itu di 3600 XT. Oke. Kayak gitu sih. Oke, Itu terus aja udah banjir. ada Ada ininya apa juga. namanya? Core Liquid Core Liquid. 360R. Oh. Dan casesnya juga ini kita pakai MSI punya Gangnir 110. keren banget R. case-nya ya. Iya, betul. Nah, AIO ini- ya, AIO ya. Betul, Liquid betul, cooling betul, ya betul. berarti ya dari Liquid MSI. cooling. ya. Ini ya. Oke. Jadi makanya tadi gue bilang PC adem. PC Karena ada adem tambahan bisa. lagi Keren core banget. liquidnya.
Kemudian kalau ditanya yang lain, RAM-nya ini kebetulan pakai 16 GB, kemudian pakai SSD. Ya. Oke, pastikan kalau bisa pakai SSD. Ya Cat ya, betul ya? Ya, Masih mau pakai HDD? nggak bakal. SSD-nya Ini kita pakai ngomong tim, SSD ya. berarti SSD juga penting ya dibanding pakai HDD ya? Penting. Cat ya? Bahkan saya pakainya juga kan di motherboard MSI ini udah ada 2 slot M.2 ya yang di Ya, Tomahawk betul, ini. betul. Saya pasti maksimalin M.2-nya itu buat naro Windows sama game, terus saya tambahin lagi SSD pasti. SSD SATA Pasti. biasa ya? Ya, SSD SATA. karena kita sebagai pro gamer itu kita pasti harus nyimpen in-game recording kita sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita latihan atau tanding itu semua yang tadi Anas bilang juga kita pasti ngelakuin banyak multitasking. Salah satunya contoh ketika saya latihan atau itu saya pasti rekam sendiri tuh webcam, terus percakapan tim kita Oh, record direkam semua ya? Rekam jadi dalam satu program itu local recording. Ya, jadi hard disk-nya memang harus banyak seperti itu. Jadi full game direkam, bahkan sampai voice-nya juga direkam semua ya? Ya, karena pro level apalagi kalau misalnya jadi leader gitu kan ya, kita harus nontonin pro player luar negeri main, kita rekam, kita cut, kita kasih ke teman-teman kita, tuh pelajarin atau coba aplikasiin. Iya. Habis itu kita simulasi, kita rekam juga, latihan kita rekam, habis selesai latihan kita harus putar ulang, langsung kasih lihat salahnya di mana aja, oh ternyata berhasil atau segala macam, putar demo. Jadi kita benar-benar butuh banyak storage dan ya motherboard MSI udah mengakomodir semuanya itu sih. Storage-nya udah yang paling termodern. Storage-nya Plus- kenceng ya. Ya, kenceng. Seperti itu. Jadi mesti review analisa juga. Jadi baik juga ya background taskingnya ya tadi. Banyak banget. Ternyata di pro player nggak sesimpel itu guys. Lagi woi mabar yuk, mabar gitu. Selain nonton enggak. Itu ya. Benar-benar butuh konsisten juga ya. Ya, dan tadi aku nambahin satu sih waktu aku main di game aku CS:GO itu VAR-nya itu nggak meledak-meledak dalam artian komputer yang saya pakai ini stabil banget VAR-nya, nggak lebih dari 1 ms meledak-ledak ke 7 ms atau apa, itu artinya nge-lag kalau sampai terjadi seperti itu. Tapi selama saya coba itu tadi masih stabil 0,1, 0,4, 0,7, 1 ms. Jadi Itu enak banget, stabil ketahuan banget banget ya. nggak nge-lag ya. Ketahuan. Jadi pada saat kita dapat situasi yang biasanya meledak-ledak kalau di PC saya sebelumnya, tadi itu stabil banget seperti itu. Oke. Thank you. Kita mau coba jawab beberapa pertanyaan kalian yang udah dipilih sama tim kita yang luar biasa sekali. Nah, mungkin pertama dari Facebook ya. Di Facebook ada Ricky Lee. Oh, banyak sekali ya pertanyaannya. Banyak nih pertanyaannya. Banyak ya? Oh, kita random. Dari Ricky Lee, worth gak kalau masih pakai B450 Tomahawk Max menurut Ko Richard karena sudah ada B550. Mungkin Ko Anas atau Ko Richard bisa di Ya, kalau dari ini berarti Ricky, thank you pertanyaannya untuk questionnya. Ini berarti kita bicara chipsetnya ya. Ya, Kalau chipset B550 ini kan yang terbaru. Jadi sebelumnya seri yang lamanya itu B450. Yes. Sebenarnya kalau dibilang ini pertanyaan sebenarnya kurang begitu spesifik sih. Worth nggak kalau masih pakai B450 Tomahawk Max? Karena sudah ada B550. Jadi sebenarnya balik lagi sih kalau mengenai PC otomatis kita bicara kebutuhan. Betul, Kebanyakan. setuju. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya Ricky, kebutuhannya untuk apa. Cuma kalau misalnya bicara tentang perbedaan secara secara fisik dan fitur dari chipsetnya, sebenarnya untuk yang terbaru pasti akan jauh lebih baik dibandingkan yang lama gitu. Pasti akan jauh lebih baik. Tapi kalau memang misalnya nggak butuh yang benar-benar terbaru banget, atau misalnya penggunaannya khusus untuk biasanya untuk gaming kasual, atau misalnya juga untuk lebih untuk penggunaan office, atau misalnya untuk kebutuhan untuk work from home misalnya kayak gitu. Sebenarnya untuk 450 sendiri itu juga masih sangat kuat mencukupi ya. sebenarnya gitu loh. Nah, cuma kalau misalnya pengen yang best of the best pastinya pakai yang terbaru gitu loh. Sebenarnya tadi yang kayak Richard bilang juga, untuk B550 ini slot NVMe-nya itu juga mumpuni banget dan juga udah kenceng banget. Dan khususnya untuk di motherboard AMD sendiri ini mungkin kalau misalnya Richard belum tahu juga sama Deo, Ronald harusnya udah tahu kalau di B550 ini yang fitur yang eksklusif sementara ini cuma ada di AMD. Jadi kita itu sudah mendukung untuk PCIe Generation 4 atau PCIe Gen 4.0 yang biasa dilihat gitu ya, atau warawiri di internet gitu. Kenapa? Karena memang cuma ada di platform AMD
saat ini Wow. gitu loh. Dan di B550 ini sudah support untuk PCIe Gen 4 ini. Gunanya banget apa? PCIe. Betul. Jadi PCIe Gen 4 ini kelanjutan dari PCIe Gen 3 di mana speednya itu bisa sampai ini secara theoretical waktu baru rilis itu bisa sampai dengan 5 GB per second. 5 GB per second dan kita baru ada di tahap awal. Seiring berjalannya waktu, teknologi PCIe Gen itu kan selalu berkembang walaupun masih sama gitu, PCIe Gen 3 cuma kan ada revise-nya terus gitu. Nah, ini sekarang kita baru ada di stage awal. Jadi untuk yang misalnya kalau misalnya pakai mau yang paling kenceng banget dan ini berguna untuk content creator sih sebenarnya, untuk content creator dan untuk gaming juga, terutama kalau untuk kayak Richard tadi untuk yang pakai background apps di belakang yang banyak untuk multitasking, PCIe Gen 4 ini akan membuat bandwidth-nya itu 2 kali lipat sampai dengan 3 kali lipat. Jadi waktu aksesnya itu akan jauh lebih cepat banget. Kayak gitu. Dan itu fitur PCIe Gen 4 ini cuma ada di AMD saat ini dan pastinya di board-boardnya MSI juga ada. Mantap. Gitu. Kalau Richard sendiri mungkin ada tambahan? Kalau dari ini? Lengkap banget Boleh. Lengkap banget. Iya. Mungkin ada yang mau Lengkap ditambahkan banget apa gitu? Iya, dengan adanya Lightning Gen 4 di slot PCIe-nya itu udah membuktikan ketika kita invest di B550 ini itu udah future proof teman-teman. Jadi game-game keluaran kebaru udah pasti dilahap sama motherboard sama graphic card AMD. Contohnya 5700 XT. Ya, seperti itu. Jadi kita invest tahun ini mungkin bisa sampai 2-3 tahun ke depan teman-teman sampai kita upgrade ke PC generasi selanjutnya. Misalnya contoh kalau dari sudut pandang saya seperti itu. Karena udah pertama kalinya ini ya. Iya. Iya, ini baru rilis, PCIe betul. 4.0. Jadi masih jauh, masih Betul. Ya, future proof banget, benar. Future proof. Oke. Oke, next question dari Rafin James Napier dari Facebooknya MSI ya. Apa aja Napier ya? apa ada aja apa aja game-game FPS dimainkan Ko Richard? Ada nggak game-game FPS lain yang dimainin selain CS:GO? Main CS:GO. Ko Richard nih. CS16, CS10, Half-Life, CS:GO, CS semua. CS semua sih. Tapi Go-nya selain CS:GO nggak ada Atau CS game semua. lain deh selain FPS gitu yang di enjoy apa ya sama Richard? Dota Oh, main Dota juga ya? Dota 2 buat have fun. Terus kalau game-game PC apa lagi ya? Gila, gue sih bener-bener terlalu totalitas teman-teman. Mainnya bener-bener CS:GO doang. CS:GO doang. Iya. Yang Oh, lainnya gitu ya ya. main sih, tapi ya gitulah. Nggak sampai segimana invest waktunya gitu loh. Karena gue sayang banget kalau gue invest waktu ke game itu, mendingan gue invest ke game CS:GO ketika gue punya waktu buat latihan atau main gitu. Ini ada pertanyaan lagi buat Ko Richard nih, Wah. Hmm. Dari Offler Bororong. Orang. Ya. Buat Ko Richard, dengan rilisnya Valorant, game Valorant terbaru nih, apakah nanti ProSin CS Indonesia bakal redup karena pada hijrah Valorant? Iya, untuk saat ini sih bisa dirasakan seperti itu. Tapi yang stay di CS juga tetap ada. Memang beberapa pro player CS, teman-teman komunitas memang pada hijrah ke Valorant karena memang menarik sekali. Sama-sama game PC, FPS, dan ada jurus-jurus menarik sekali dan developernya juga bagus. Jadi ya itu cukup menjanjikan scene-nya. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita sama-sama dukung aja. Yang penting e-sports PC di Indonesia kan makin maju. Kayak gitu. Seru. E-sports PC ya. Ya. Sport PC di sana lagi. Sport PC. Ya. Itu di highlight tuh kayaknya. Oke. Dari YouTube AMD sekarang nih. Ada Rapin Parasian. Oh ya, kalian jangan lupa ikutin giveaway. Caranya gampang banget, lihat di stream description. Itu ada semua. Kalian tinggal ikutin ya, langkah-langkahnya cuma beberapa langkah kok, gampang ya. Kalian ikutin, ntar diundi, kita bakal umumin di hari Sabtu. Nah, ini dari Rapin Parasian di YouTube. Perkenalkan, nama saya Rapin, ingin bertanya kepada Ko Richard, bagaimana cara melatih aim yang efektif supaya tetap presisi saat bermain game seperti CS:GO, Battlefield, Overwatch dan lainnya. Yang melatih aim gimana nih? Cara melatih aim ya, pasti Menarik. kalian pilih gaming gear yang paling nyaman kalian pakai. Dari situ kalian benar-benar harus punya device yang bisa mentransfer skill tadi. Ya, contoh kalian punya desktop PC seperti ini yang pastinya di atas rata-rata FPS-nya. Ketika kalian udah punya itu semua, kalian latih muscle memory kalian. Oke, muscle memory. Nih, urat-urat, pegangan tangan jadi ganti-ganti, sensitivity cari yang paling aman, nyaman. Jangan diubah-ubah kalau udah dapat satu settingan yang nyaman. Jangan begitu lihat, ini orang lebih jago dari gue, terus gue ganti settingan atau ganti crosshair atau apapun. Nanti kalian nggak stabil, nanti kalian hilang sendiri waktunya, timingnya dan lain sebagainya. Kalau udah punya aim yang bagus, latih terus, cari orang yang lebih jago, ajak buy one terus latih reaction time, terus lawan bot, bikin porsi latihan sendiri. Kalau misalnya kalian pakai monitor MSI komponen misalnya, kalian bisa set nih latihan skill misalnya 30 menit, nyalain, ya udah tuh latihan tuh aimbot.
30 menit satu hari minimal kalian bikin target 1000 kill. Tapi catatan waktunya harus lebih baik dari hari ke hari. Kalau makin ngoyo, makin ngondoy, itu artinya ya skill kalian menurun tuh dari waktu ke waktu. Ya kayak gitu. Kalian harus disiplin waktu pribadi buat ngelatih aim sih. Kayak gitu teman-teman. Konsistensi dan disiplin mungkin ya. Iya. Untuk latihan. Ini mahal nih tipsnya nih. Nah, Tipsnya nih. jadi cari ya form yang benar-benar paling enak buat kita Iya. yang nyaman. Betul. Tiap orang tuh beda-beda pasti ya. Beda-beda pasti, nggak bisa sama. Tangan kita kan beda-beda semua ya. Oke. Kayak gitu. Jen Christian dari YouTube AMD. Mau tanya dong Kak, Mobo B550 harga murah di kelasnya tapi spek terbaik merek apa ya Kak? Nah, Nah, Ini silakan. dari Harganya harga. MSI ini. B550. kalau B550 itu untuk harga pasnya itu sekitar 3.250.000 kalau nggak salah ya. Kalau saya juga lupa karena banyak harganya ya. Banyak harganya. Banyak harganya. 3.250.000 kalau nggak salah. Kalau yang terbaik apa? Ya ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini ya? yang terbaik MSI. di depan kalian gitu. Yang kalian Ya. perlukan. Hah? Kan ada beberapa seri. Iya, Cuma ada ini yang, untuk di B550, 550 Tomahawk ya, ya. betul, Paling betul. tinggi ya saat ini ya. Oke. Nice. Oke, terus Ada apa lagi, Dev? Apa lagi? ada pertanyaan lagi dari Facebook nih. Aksa EKS. Bagaimana pandangan Kak Richard sebagai player profesional melihat tumbuh kembangnya e-sport di Indonesia dan bagaimana visi dan misi AMD, MSI mendukung para calon-calon gamer profesional untuk depannya? Wow. Jadi ada 3 nih Tiga pertanyaan. mulai langsung nih. Sekali tembak, tiga-tiga kena cuar. Dicat dulu Baca berarti. dulu mungkin e-sport scene Pandangan terhadap e-sport scene. di Indonesia sekarang gimana? Di Indonesia makin maju, hampir semua orang udah melek e-sport dari atas sampai bawah, bahkan Pak Presiden kita juga udah melek e-sport, mendukung ekosistem e-sport juga, dan profesi kita makin diakui dan kita juga memiliki jenjang karir yang makin luas lagi. Selain misalnya kalian tidak bisa jadi e-sports PC player atau apapun itu, kalian bisa tetap ambil andil dalam e-sport scene di Indonesia. Terus kita juga makin profesi kita itu bisa menghasilkan medali di multi event tradisional. Contohnya yang saya sebut Asian Games, SEA Games, mungkin kedepannya Olimpiade 2032 misalnya. Kalau kejadian di Indonesia, nah kita bisa jadi calon-calon atlet peraih medali. Kan keren kan kalau misalnya kita punya Instagram, misalnya Anos Richard terus bawahnya apa ya, Olympic medalist Ya. dari Yes, game gitu. e-sport misalnya. Kan gila banget tuh teman-teman itu. Mantep banget. Nggak terbayangkan sebelumnya main game bisa ngasilin medali buat Indonesia. Ya gitu sih, makin luas, makin maju terus. Itulah e-sport scene Indonesia menarik. Semua orang Beda jauh ya dibanding beda dulu jauh dibanding zaman dulu ya. E-sport Indonesia sekarang mantep banget. Tapi sekarang jadi selain jadi profesional juga, profesional player bisa juga bekerja di bidang-bidang lain ya di Ya, e-sport ya. banyak Banyak banget sekali, ya. banyak sekali sesuai keahlian kalian masing-masing. Karena industrinya sendiri Udah- berkembangnya Udah kalau besar sekarang banget. udah jadi industri ya. Kalau Iya. zaman-zaman mungkin dulu kita masih main boro-boro ada ya Chat ya. Community lah dulu. Dulu community Sekarang betul. Sekarang industri udah lah jadi ya. industri Iya. ya. Gitu. Menarik. Nah dari AMD MSI nih terakhir sebagai penutup. MSI dulu deh. Oh boleh. Kalau Kira-kira apa? kalau dari MSI sendiri seperti yang tadi gue udah ceritain juga, kalau memang kita ini mungkin kalau dari brand ya nggak jauh beda, pasti kita develop produk-produk yang memang mendukung si e-sport di Indonesia. Yang kita juga tahu salah satunya Indonesia ini memang animo e-sport itu udah luar biasa dilihat dari berbagai organisasi yang sekarang udah terbentuk ya kok ya. Ya. Salah satunya Ya, ada apa? Adalah itu ada ya. berbagai asosiasi yang Ah. menaungi e-sport di Ya Indonesia. banyak lah ya, ada beberapa. Dan Terus itu under pemerintah. Ya. Di bawah Yes, pemerintah yes. langsung gitu. Terus ada banyak juga tim-tim e-sport juga yang bermunculan ya kan, kita lihat. Kalau dari segi brand, kalau dari segi MSI itu sendiri sih kita develop kebutuhan dari si gamers itu sendiri, karena we are MSI, we are made for gamers and creators. Oke. Dan mungkin mau tambahin ada beberapa turnamen e-sport yang pernah disponsorin. Karena terakhir kalau nggak salah ada League of Legends ya tahun 2016 ya. Chat Ya, betul MSI ya? itu selalu MSI. yang saya tahu ya, dia benar-benar dedicated ke e-sport. Dia selalu ada MSI MGA tiap tahunnya, Yap. MSI Gaming Arena itu Gaming Arena, kepanjangannya. betul. Ya gitu, buat menampung gamer-gamer di seluruh dunia, dikumpulin di suatu global final di luar negeri seperti Dan itu. itu udah ada beberapa game sih. Iya, Turnamen ya. betul. League of Legends ada, CS:GO Nah, juga CS:GO sempat juga ya? ada, Pernah ya. apapun itu game PC pasti MSI akomodir buat kebutuhan. Sesuai ininya, sesuai slogannya. Ya. Number Apa one. Bro Rona? Made for gamers Made and for creators. gamers and Asik. creators. And number one in game. Oke dari AMD sendiri. Dari AMD. Visi misi untuk e-sport scene di Indonesia. Benernya mungkin tadi udah Udah lah disebutin ya. di awal ya. Jadi mungkin sedikit
tambahin sedikit, kalau untuk dari visi misi AMD kita udah ada campaign kita yang AMD Esport teman-teman. Kemudian selain itu kalau tadi mungkin saya bicara lebih ke scene lokalnya gitu beberapa. Cuma sebenarnya kalau di luar negeri itu sebenarnya kita juga selain sponsorship untuk beberapa turnamen, kayak sekarang misalnya kita ada lagi sponsorship sama ini apa namanya, Dota 2, Dota Pit. Dota Pit kita bareng sama salah satu brand sponsor partner kita juga gitu loh. Kemudian untuk sponsorship sendiri, nah sama nih misalnya kayak MSI sponsorship ke NXL gitu ya. Di kita sendiri AMD ini saat ini kita ada 2 tim sih sebenarnya. Efektif itu sebenarnya ada 3 tim. Jadi satu ada Evil Geniuses, ada EG, kemudian Fnatic, kemudian Fnatic Gaming, kemudian terakhir itu kalau saya nggak salah masih ada itu sama VC Gaming sebenarnya. Jadi itu salah satu ini juga sih komitmen kita untuk bisa terus jalan di e-sport kayak gitu sih. Semoga muncul-muncul tim-tim Indonesia kok ya. Yap, Bisa itu ininya, itu juga ya, harapannya hasilnya. kita juga. Karena untuk sponsorship untuk secara lokal sendiri di Indonesia pun sebenarnya kita juga udah ada. Oh. Itu sebenarnya kayak gitu. Ya. Keren banget. Yang pasti semuanya berharapkan yang terbaik ya. Benar-benar untuk e-sport. Untuk penutup, gue ada satu pertanyaan terakhir buat Ko Richard yang benar-benar penutup sebelum kita selesai. Jangan lupa ikut giveaway. Jangan lupa ikut giveaway guys. Kalau nggak nanti buat kita aja dia Iya. mau ikutan ya. Kalau nggak ada ikutan buat kita pasti. Kok, Yes. udah berapa tahun jadi di e-sport? 20 tahun dari amatir sampai profesional. 20 tahun. Luar biasa. Seumuran lu pada yang nonton kan? 20 tahun. Tapi awet muda ya nggak Aduh deh. Wah, 20 tahun. Iya. 20 tahun di sini sport. Nah, pasti baik banget naik turun, terutama pasti yang bikin seneng pasti para fans ya, supporter dari tim NXL atau tim Ko Richard atau Ko Richard sendiri. Ya. Ada nggak pesan-pesan mau ngomong apa gitu kalau sekarang nih dikumpulin fans-fansnya tuh yang nonton, kira-kira mau ngomong apa ke fans-fansnya gitu? Ya, pasti saya thank you sih udah dukung dari dulu, atau lagi lebih luas lagi mereka mendukung scene e-sports PC di Indonesia. Ya, thank you, terus dukung tim Indonesia siapapun itu, apalagi kalau lagi bertanding melawan tim luar negeri dan lain sebagainya. Yang penting Indonesia kita harus terus maju jaya di dunia e-sports Mantap. PC. Ya, itu dia. Jadi nggak cuma NXL harus didukung, semua semua Indonesia kayak. semua Indonesia banget ya, ya, dan benderanya juga. harus. Ya. Oke. Mungkin hari ini kita udah selesai ya. episode kali ini. Ada yang mau tambahin? Enggak? Udah? Udah ya kayaknya. Mantap ya. Jadi thank you buat kalian yang nonton. Semoga kalian enjoy sama obrolan kita hari ini dan semoga memberikan banyak value buat kalian. Saksikan episode ketiga berikutnya. Gak lama lagi kok ya. Ya, Episode ketiga akan tungguin AMD PC Maxi selanjutnya episode ketiga dengan selanjutnya. brand partner AMD yang lainnya dan juga dengan Gestar-gestar gestar yang keren. juga. Thank you guys. Jangan lupa ikut giveaway and see you on the next episode. Thank you. See you. Bye bye. Thank you guys. Bye. Bye.